Kasusnya adalah perselingkuhan oknum polwan. Ngintip mereka satu persatu. Untungnya mereka kita tidak ketiduran ya. Dekat sini aku biar nampak kalian. Nah, gini lah biar nampak kalian muka aku ya. Nah, tapi lebih dekat lebih bagus. Salam pokmen parah buta-buta. Pengacara tanpa tanda jasa, itulah aku, ya. Jadi di sini ada yang menanyakan mengenai sebuah kasus, yaitu biar ku dekatkan dulu sama kalian. Kasusnya adalah mengenai sebuah perselingkuhan oleh oknum polwan. Katanya seperti itu ya. Jadi perselingkuhan ini digerebeklah sama satu polisi bersama dengan teman-temannya, karena suami dari polwan ini juga polisi. Jadi polwan ini bernama Bribka ARP. Dia itu Bribka dan diduga berselingkuh dengan Aibtu MM. Dia digerebek ini di sebuah hotel di Semarang, katanya begitu ya. Kita lihat dulu pangkat mereka kalau di dalam kepolisian ini. Apa itu? Kita lihat dari seberapa jauh Bribka ini kepada Aibtu. Apakah betul itu memang di atasnya Bribka si Aibtu itu ya? Kita tengok dulu. Dari taraf tamtama pangkat kepolisian ini ada yang namanya Barada atau Bayangkara 2 itu dulu ya. Terus ada Baratu Bayangkara 1. Ada Baraka Bayangkara Kepala. Itu ada Ajun Polisi Brigadir 2, Abribda Ajun Polisi Brigadir 1, Abribtu, dan Ajun Brigadir Polisi Abrib. Itu mereka belum sampai di pangkat itu, berarti mereka lebih tinggi lagi. Di manakah ada Bribka? Kita tengok lagi di taraf Bintara. Itu ada Brigadir Polisi 2 atau Bribda, Brigadir Polisi 1 atau Bribtu. Itu kalau kalian sering dengar Bribtu, Bribda, itu posisi taraf Bintara awal-awal itu. Ada Brigadir Polisi. Ini kemungkinan Brigadir ini yang dimaksud Brigadir ini yang dimaksud. Sebentar ya, agak panas di sini, agak menircir dia. Jangan kalian salah fokus mata kalian ya. Tadi Brigadir Polisi ini yang dimaksud itu mungkin itu adalah suaminya, karena hanya dibilang brigadir, mungkin dia brigadir polisi ya. Nah kemudian si istrinya ini yang diduga berselingkuh ini, dia adalah Brigadir Polisi Kepala atau Bribka. Jadi dia lebih tinggi pangkatnya daripada suaminya. Itu harus kita ketahui dulu latar belakang permasalahan kemungkinan di rumah tangga seperti itu. Istrinya pangkatnya lebih tinggi meskipun sama-sama di kepolisian, kemungkinan di Jawa Tengah, di Pati semua ya. Terus kita lanjut lagi, ada setelah Bribka itu ada Ajun Inspektur Polisi 2 atau Aibda ya. Selanjutnya ada Ajun Inspektur Polisi 1 atau Aibtu. Inilah posisi dari MM yang diduga dia berselingkuh dengan bawahannya. Berarti memang betul bahwasanya orang yang diselingkuhi ini pangkatnya lebih tinggi daripada si polwan ini ya. Kalau kita lihat lagi ke atas lagi, taraf perwira pertama itu ada Inspektur Polisi 2 atau Ibda, ada Inspektur Polisi 1 atau Ibtu, ada Ajun Komisaris Polisi. Tunggu ya. Memang aku ini pengacara kaya, tapi tidak terlalu suka aku rumahku menggunakan AC terlalu dingin kayak gitu. Lebih baik kayak gini. Ini natural ya. Lebih baik natural macam ini. Selanjutnya tadi taraf perwira udah ada Ibda, Ibtu, dan ada AKP, ada taraf perwira menengah itu ada Komisaris Polisi atau Kompol, ada AKBP, Ajun Komisaris Besar Polisi, ada Komisaris Besar, lebih tinggi lagi Kombes,
Ada juga taraf perwira tinggi, itu ada Brigjen Pol, Brigadir Jenderal Polisi, ada Komisaris Jenderal Polisi atau Komjen Pol, dan ada Jenderal Polisi. Oke, jadi ada 2 step dari Bribka ke Aibtu itu. Itu diduga kemungkinan. Tunggu ya, agak panas di sini. Oke, diduga memang itu adalah atasannya, itu betul ya. Suami dari Bribka ini adalah Brigadir Doni, jadi sang pangkatnya itu tadi brigadir ya, lebih rendah. Apakah ini sebagai indikasi ketidakpuasan istri terhadap suami yang lebih rendah pangkatnya? Itu bisa diselidiki dari kasus ini ya. Dan sehingga mencari pangkat yang lebih tinggi untuk memuaskan hasratnya, bisa jadi. Ya, sudah dapat sampai sini, sudah dapat ya. Kemungkinan di dalam kasus ini ada ini ya, indikasinya ya. Bagusnya, ini bagusnya bahwasanya dekat sini aku biar nampak kalian. Gini lah biar nampak kalian muka aku ya. Tapi lebih dekat, lebih bagus gini aku. Jadi bagusnya ini Brigadir Doni ini menunggu sampai keluar dulu, jadi dia dia sudah tahu bahwa itu di hotel itu mereka berdua, baru mereka tengok kan, mau mereka ketok-ketok tapi orang-orang di dalamnya itu tidak muncul keluar. Jadi mereka tunggu, mereka bayar lagi kamar yang di depannya itu ya. Untungnya ada kamar di depannya, kalau tidak ada kamar di depannya nggak bisa mereka menengok bagaimana mereka keluar ya. Jadi ada kamar di depannya itu, dibayar, langsung dia selidiki, ngintip mereka satu persatu. Untungnya mereka tidak ketiduran ya. Jadi begitu si orang yang diduga selingkuh ini keluar bersama-sama, ya udah tahu kalian kalau keluar bersama-sama ya, keluar bareng katanya itu, langsunglah di situ stop katanya, itu langsung dicegat di depan kamarnya. Terjadilah video-video yang kita nampak di viral itu ya. Itu untungnya ditunggunya. Kalau tidak ditunggunya, ini berarti ada melakukan pemaksaan untuk masuk, gitu kan? Ada pendobrakan itu maka Brigadir Doni ini akan dikenakan pasal 167 KUHP tentang memasuki rumah tanpa izin. Di situ letak titik bahayanya. Untung saja dia memang tidak melakukan penggerebekan. Apalagi kalau sudah masuk dia langsung menganiaya, itu lebih parah karena kalau sang suami menganiaya maka akan dijerat pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman 2 tahun. Bahaya. Bukannya nanti dia yang mendapatkan istrinya berselingkuh, tapi dia yang dipenjara. Hati-hati untuk kalian yang sedang menyelidiki apakah pasangan kalian itu berselingkuh atau tidak. Jangan sampai akhirnya nanti kalian yang dikenakan tidak pidana ya. Jadi jangan pernah melakukan tindakan-tindakan paksa ketika mengintai pasangan kalian yang sedang berselingkuh. Tunggu saja sampai nanti dapat disinyalir ketahuan kepergok, tapi jangan terpaksa gitu ya. Tapi ini ada tapinya, hati-hati, jangan tunggu terlalu lama. Jangan tunggu sampai nanti kemungkinan enggak selingkuh kali, rupanya mereka sudah kawin siri. Apalagi kalian nunggu terlalu lama nanti, jangan sampai mereka sudah punya anak dulu baru kalian kepergok berselingkuh. Itu sudah terlalu jauh ya. Jadi harap menggunakan intuisi kalian supaya bagaimana caranya mengetahui tapi tidak terkena tindak pidana. Tanya kepada hotman para buta-buta, pengacara tanpa tanda jasa, supaya kalian tahu bagaimana harus menindaki sebuah kasus. Kalau ada kasus-kasus kalian atau permasalahan-permasalahan kalian, kasih tahu aja ke hotman para buta-buta, kasih tahu di kolom komen di bawah, atau kirim saja entah kemana-mana lah nanti supaya hotman bisa tahu ya, supaya hotman bisa tahu dan
kemungkinan kasus kalian akan dibahas secara segi hukumnya, baik hukum di bumi maupun hukum di luar bumi. Hotman Para Huta tahu semuanya. Oke, baiklah, ini adalah ayat terakhir penutup dari Hotman Para Huta, yaitu ayat Hotman 8 ayat 7. Dikatakan di sini, capaya dicaya supaya matire jadi. Itu ya, apa artinya? Itu bahasa ibu Hotman ya, bahasa ibu Hotman. Artinya, carilah pasangan yang dapat dipercaya supaya makan tidurmu enak dan rumahmu jadi adem. Salam Hotman Para Huta, pengacara tanpa tanda jasa.